Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a sunnatahu ila yaumil qiyamah. Amma ba'd, fa ya ibadallah, أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. قال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين وبقوله يهتدي المهتدون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال أيضا من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منها وما له في الآخرة من نصيب. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن. Sadaqallahul azim wa sadaqar rasulun nabiyul karim wa nahnu ala dhalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat Masjid Nurul Ikhlas, hamba-hamba Allah yang mulia, wajib kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang kita terima dari Allah. Mudah-mudahan dengan kita berada di dalam Masjid Nurul Ikhlas ini sebagai bentuk syukur kita, syukur yang diterima dan akan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat teriring salam mudah-mudahan tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana beliau bersabda dalam hadis riwayat Imam Bukhari, ni'matani maghbunun fihi ma katsirun minan nas, as-sihhat wal bara, as-sihhat wal faragh. Dua nikmat yang kebanyakan manusia rugi mendapatkan atau menghadapi, menyikapi kedua nikmat tersebut. Dua nikmat itu adalah as-sihhat wal faragh. Pertama adalah sehat, yang kedua adalah kesempatan. Betapa banyak orang yang sehat akan tetapi tidak beribadah. Kalaupun beribadah, ibadahnya kurang maksimal. Betapa banyak orang punya kesempatan, akan tetapi kesempatan itu tak ia gunakan untuk menunaikan kebaikan-kebaikan yang mengantarkan ridho Allah, mengantarkan kebaikan-kebaikan untuk dirinya sendiri. Maka dari itu, di awal khutbah ini, khatib mengingatkan kepada khatib sendiri dan juga kepada jamaah bahwa dua nikmat yang banyak manusia mengalami kerugian dalam kedua hal tersebut adalah kesehatan dan kesempatan. Mudah-mudahan dengan kita menunaikan ibadah sholat Jumat, mendengarkan apa yang disampaikan oleh khutib dari berbagai masjid, dari setiap khutbahnya menambahkan ketakwaan dan kesadaran kita, kebaikan kita untuk senantiasa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, hamba-hamba Allah yang mulia, ada seorang ulama yang bernama Abu Muhammad Sufyan bin Uyainah, seorang ulama Sunni atau ulama Ahlus Sunnah yang lahir pada 107 Hijriah. Beliau dikutip perkataannya oleh para ulama, diantaranya siapa yang melakukan 3 hal maka Allah akan memperbaiki 3 hal tersebut. Apa saja 3 hal tersebut? Kata Imam Ibnu Uyainah, Sufyan bin Uyainah, 1, man aslaha sariratah aslaha ala niyatah, aslahallahu ala niyatah. Siapa yang memperbaiki hatinya, maka Allah akan memperbaiki lahiriahnya. Artinya, sesuatu yang di hati kita bagaikan ladang atau bagaikan sawah atau bagaikan halaman. Apabila halaman di rumah kita itu tidak kita bersihkan, jangankan seminggu, apalagi sebulan, sehari semalam tak kita bersihkan, itu yang namanya kotoran-kotoran pasti sudah penuh. Demikian juga hati manusia. Kadang setelah dia beribadah, hatinya bersih. Keluar dari masjid, ada beberapa fenomena-fenomena yang fenomena-fenomena itu mengotori hatinya. Bisa jadi dari pandangan mata, bisa jadi dari ketemu orang,
ketemu orang yang tadinya ingin lisan kita berbicara baik, malah menggunjing saudara kita. Padahal kita tahu siapa yang menggunjing saudaranya di dalam surah Al-Hujurat itu bagaikan memakan bangkai saudaranya. Tentunya makan bangkai itu bau busuk. Kalau bau busuk, malaikat akan menjauh sejauh-jauhnya. Siapa yang memperbaiki hatinya, Allah akan memperbaiki lahiriahnya. Maka penyakit-penyakit hati di antara kita tentunya tak ada yang luput dari yang namanya penyakit hati. Entah itu malas beribadah, entah itu kurang ikhlas, entah itu iri, dengki, dan lain sebagainya. Maka dari itu di sini diingatkan oleh Imam Sufyan bin Uyainah, man aslaha sariratah aslahallahu ala niyatah. Siapa yang memperbaiki hatinya, niscaya Allah akan memperbaiki lahiriahnya. Di dalam hadis Sahih Muslim, kita sering mendengar dari lisan para ulama, para ustadz, sering diingatkan bahwa di dalam tubuh manusia itu ada segumpal daging. Apabila segumpal daging itu baik, baiklah seluruh anggota badan. Sebaliknya, apabila segumpal daging itu rusak atau jelek, maka fasadat sairu jasadi. Seluruh anggota badan itu akan rusak. Bukankah orang maksiat, bukankah orang itu berbuat kejahatan kriminal diawali dari isi hati yang busuk, isi hati yang tidak baik? Maka sekali lagi, jagalah hati kita, bersihkan. Apabila kita membersihkan lantai rumah kita, membersihkan rumah kita, membersihkan halaman kita, jangan lupa ikut niatkan, ya Allah, bersihkan juga hatiku ya Allah, sambil membersihkan apa yang ada di sekeliling kita. Niati ketika kita membersihkan rumah kita, mintalah kepada Allah, ya Allah, sebagaimana aku membersihkan rumahku ini ya Allah, bersihkan juga hatiku ya Allah. Demikian, sambil kita nyapu, sambil membersihkan, sambil mencuci piring juga bisa. Allah Maha mengetahui isi hati. Maka dari itu, mintalah kepada Allah untuk hati kita diperbaiki oleh Allah, dibersihkan oleh Allah. Apabila sudah bersih, maka lahiriah kita juga akan menjadi baik dan indah. Yang kedua, Imam Sufyan ibnu Uyainah menyampaikan nasihatnya, man aslaha ma bainahu wa bainallah, aslahallahu ma bainahu wa ma bainan nas. Siapa yang memperbaiki hubungan antara dia dan Allah, maka aslahallahu ma bainahu wa bainan nas. Allah akan perbaiki juga urusan dia dengan manusia. Dalam kenyataan hidup, kita sering berjumpa dengan saudara-saudara kita, dengan rekan-rekan kita. Mereka, katakanlah, ingin mendapatkan satu rezeki dengan melakukan satu pekerjaan. Setelah hampir deal, ternyata gagal maning, kata bahasa Jawanya itu, gagal lagi. Ibarat orang mau metik buah kelapa, tinggal muter, nggak jadi lagi. Ternyata usut punya usut, dia terlalu melalaikan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka urusan dunianya juga dikecewakan oleh Allah. Maka dari itu, apabila kita punya pekerjaan, punya urusan, yang pertama, apabila ingin urusan kita baik, perbaikilah hubungan baik kita kepada Allah. Yang paling utama dan yang paling pokok diantaranya adalah sholat, karena sholat itu adalah pokok segala urusan. Apabila sholat kita baik, maka urusan yang lain juga akan menjadi baik dan akan diperbaiki, dipermudah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam Al-Quran, Allah menyampaikan, wasta'inu bis-sabri was-shalah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Mintalah pertolongan kalian dengan sabar dan sholat. Sungguh sholat itu amat sangat berat, kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Jadi kita minta pertolongan pertama itu adalah dengan memperbaiki hubungan kepada Allah, yakni sholat. Yang ketiga, ma'asyiral muslimin, jamaah Masjidul Ikhlas yang mulia, wa man 'amila li akhiratih kafahullahu amra dinih. Siapa yang beramal untuk akhirat, maka Allah akan cukupi dia urusan dunianya. Jadi ketika kita melakukan aktivitas, jangan lupa niatkan urusan kita itu adalah untuk akhirat, untuk Allah. Jangan hanya semata-mata urusan itu hanya urusan dunia. Contoh, kita setiap hari butuh yang namanya asupan gizi berupa makan. Lalu bagaimana cara niat kita makan? Niatkanlah, ya Allah, aku makan demi untuk modal agar badanku kuat beribadah dan beramal soleh. Bismillah makan.
itu artinya amal dunia akan tetapi dikemas dengan amal akhirat, keuntungannya juga keuntungan akhirat. Di dalam Al-Quran surah Asy-Syura pada muqaddimah khutbah tadi, khatib menyampaikan, siapa yang menginginkan keuntungan akhirat, maka akan aku tambah keuntungan untuknya. Man kana yuridu hartsal akhirati nazid lahu fi hartsih. Ini di dalam terjemah Departemen Agama. Siapa yang menginginkan hartsal akhirati, diterjemahkan keuntungan akhirat, maka aku tambahkan untuknya keuntungan akhirat. Kita niatnya untuk amal akhirat, tapi akan ditambah oleh Allah hadiah untuk di dunianya. Selanjutnya, sebaliknya, wa man kana yuridu hartsad dunya nu'tihi minha. Siapa yang menginginkan keuntungan dunia, tetap Allah akan beri. Tetap aku akan beri sebagian untuknya. Wa ma lahu fil akhirati min nasib. Namun di akhirat dia tidak akan mendapatkan bagian apa-apa dari Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu, setiap aktivitas ketika Anda mau bekerja, habis ini seusai sholat Jumat Anda melanjutkan aktivitas, Anda punya kegiatan masing-masing, niatkan kegiatan itu adalah untuk akhirat. Ya Allah, aku ingin keluar untuk mendapatkan rezeki, untuk modal beribadah dan untuk beramal soleh. Berikanlah ridhamu kepadaku ya Allah. Bismillah, berangkat. Itu akan mendatangkan tidak hanya keuntungan akhirat, tapi juga keuntungan dunia. Inna ahsanal kalam kalamullahil malikil alam dzul jalali wal ikram. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. أما بعد، قال الله تعالى في كتابه الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن بقية الصحابة والتابعين وتابع التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم انصر الإسلام والمسلمين. اللهم انصر إخواننا المسلمين الذين يجاهدون في سبيلك في كل مكان. اللهم انصرهم فإنك خير الناصرين. اللهم انصر إخواننا المسلمين المظلومين والمستضعفين في غزة وفي فلسطين. اللهم انصرهم فإنك خير الناصرين. اللهم ارحمهم فإنك أرحم الراحمين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. Ya Allah, ya Tuhan kami, jagalah iman Islam kami, anak keturunan kami sampai yaumil qiyamah. Ya Allah, jadikan kami hamba-hambamu yang bertakwa. Mudahkan urusan kami ya Allah, baik urusan agama, urusan dunia dan juga urusan akhirat kami ya Allah. Wafatkan kami dalam keadaan husnul khatimah, husnul khatimah, husnul khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha yadhkurkum was'aluhu min fadlihi yu'tikum wa la dzikrullahi akbar. Aqimus shalah.